Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsalia Ananda Kurahman. Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi dengan NPM 249110110. Tujuan saya di sini adalah mempresentasikan atau memperkenalkan secara singkat apa itu ilmu komunikasi. Oke, yang pertama, apa sih ilmu komunikasi itu? Secara singkatnya, ilmu komunikasi itu adalah studi yang mempelajari tentang bagaimana proses penyampaian pesan secara efektif agar dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh khalayak. Lalu, ilmu komunikasi ini juga berfokus pada bentuk komunikasi verbal, nonverbal, media massa, maupun antar pribadi. Lalu, ilmu komunikasi itu sendiri juga memiliki tujuan. Yang pertama, menyampaikan informasi. Maksud dari menyampaikan informasi ini yaitu untuk memberikan pengetahuan, data, atau fakta kepada orang lain. Contohnya, guru yang menyampaikan materi pelajaran kepada siswanya. Lalu yang kedua, membangun hubungan sesama audiens. Maksudnya yaitu untuk mempererat hubungan sosial seperti menunjukkan empati, kasih sayang, dan keakraban. Contohnya seperti obrolan santai dengan teman. Lalu yang ketiga, memahami proses komunikasi yang efektif. Maksudnya yaitu mengerti cara menyampaikan pesan dan menerima pesan dengan jelas dan tepat dan dapat dimengerti oleh semua pihak, sehingga pesan yang dimaksud tercapai dan tidak menimbulkan salah paham. Selanjutnya adalah jenis-jenis komunikasi. Yang pertama adalah jenis komunikasi verbal. Itu seperti bentuk komunikasi lisan dan tulisan. Yang kedua, nonverbal. Bentuk komunikasi nonverbal ini seperti gerakan tubuh ataupun ekspresi wajah. Lalu yang ketiga adalah intrapersonal. Intrapersonal ini seperti bentuk komunikasi dengan diri sendiri. Lalu ada interpersonal seperti bentuk komunikasi antar individu. Lalu ada bentuk komunikasi kelompok dan organisasi. Lalu ada juga bentuk komunikasi massa. Itu seperti berinteraksi pada khalayak. Selanjutnya adalah unsur komunikasi. Unsur komunikasi ini yang pertama ada komunikator atau pengirim pesan. Komunikator ini seperti orang yang menyampaikan pesan, bisa berupa individu, kelompok, ataupun organisasi. Yang kedua adalah pesan. Pesan ini seperti informasi, ide, atau perasaan yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Dan pesan ini bisa berupa seperti verbal dan nonverbal. Lalu ada media dan saluran. Media dan saluran ini seperti sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Contohnya suara, surat, telepon, email, dan media sosial. Selanjutnya adalah komunikan atau si penerima pesan. Maksudnya adalah orang atau pihak yang menerima pesan dan menafsirkan pesan yang disampaikan oleh komunikator. Selanjutnya adalah umpan balik atau feedback. Maksudnya adalah reaksi atau tanggapan dari komunikan terhadap pesan yang diterima. Umpan balik ini bisa berupa respon verbal atau nonverbal dan membantu komunikator mengetahui apakah pesan yang diterima dapat dipahami dengan benar atau tidak. Selanjutnya, konteks atau situasi komunikasi. Maksudnya adalah lingkungan atau situasi di mana komunikasi terjadi. Ini mencakup seperti waktu, tempat, budaya, dan kondisi psikologis para pihak yang terlibat. Selanjutnya adalah gangguan. Gangguan ini seperti hal-hal yang dapat mengganggu atau menghambat proses komunikasi. Itu bisa berupa kebisingan, emosi, atau gangguan jaringan. Selanjutnya, ilmu komunikasi juga memiliki beberapa teori. Di sini saya akan menyampaikan 5 teori saja, seperti yang pertama teori agenda setting, yang kedua teori framing media,
Yang ketiga, media critical theory. Yang keempat, diffusion of innovation theory. Yang kelima, uses and gratification theory. Selanjutnya, komunikasi ini juga memiliki peran di era digital, seperti yang pertama, media sosial sebagai saluran utama dalam berkomunikasi. Yang kedua, komunikasi lintas budaya menjadi intens. Yang ketiga, penyebaran informasi lebih cepat. Yang keempat, meningkatkan partisipasi sosial dan politik. Selanjutnya, ilmu komunikasi ini sangat luas penerapannya dan mencakup dalam berbagai bidang di kehidupan kita. Seperti yang pertama, penerapan di bidang media dan jurnalisme. Yang kedua, penerapan dalam periklanan dan pemasaran. Yang ketiga, penerapan di dunia politik. Yang keempat, penerapan pada bidang pendidikan. Dan yang terakhir adalah penerapan dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik, itu tadi adalah penyampaian singkat dari saya terkait pengenalan apa itu ilmu komunikasi dan beberapa teori singkat yang saya sampaikan. Dan kesimpulan dari penyampaian saya ini adalah bahwa ilmu komunikasi mempelajari cara menyampaikan dan menerima pesan secara efektif antar individu maupun kelompok, dan ilmu ini penting dalam berbagai aspek kehidupan karena membantu membangun hubungan, menyelesaikan konflik, dan menyampaikan informasi secara tepat, terutama di era digital yang serba cepat dan terhubung ini. Sekian presentasi singkat dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian dan tutur kata saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.